Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Fikba Alfuzahab. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami kelompok 6 yang berjudul komponen kurikulum. Yang pertama, kelompok saya terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Fikba Alfuzahab dan Ina Widiani. Langsung saja, yang pertama adalah A. Tujuan komponen kurikulum. Komponen tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Sebab setiap perencana harus memiliki tujuan agar dapat ditentukan apa yang harus dicapai, serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikenal kategori tujuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 2 pasal 3. Yang kedua adalah tujuan institusional atau tujuan lembaga atau satuan pendidikan. Yakni tujuan institusional adalah tujuan yang diharapkan yang dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, misalnya tujuan pendidikan tingkat SD, SLTP, SMU, SMK, dan PT. Dan selanjutnya adalah tujuan kurikuler atau tujuan pengajaran. Tujuan kurikuler atau tujuan pengajaran adalah penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah. Yang selanjutnya adalah B. Materi atau isi komponen kurikulum. Isi kurikulum merupakan komponen yang merupakan banyak menitik beratkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum ini hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, aspek dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran itu diarahkan untuk mencapai tujuan dan semua aspek tersebut. Dan isi kurikulum berkenan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum, baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar, disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menyangkut tuntunan dan kebutuhan masyarakat. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan isi kurikulum, yaitu yang pertama, isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua adalah isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntunan hidup nyata dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensif, artinya mengandung aspek-aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Yang keempat adalah isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, artinya tidak cepat lapuk hanya karena perubahan tuntunan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip, konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi faktual. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ina Widiani. Baik, saya akan menyampaikan yang poin selanjutnya, yaitu strategi komponen kurikulum. Metode atau strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum.
Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Akan tetapi, pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, pengadaan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Strategi kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam pelaksanaan pengajaran, cara di dalam pengadaan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal itu dinamakan metode. Metode pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresisme. Selanjutnya, dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan, kompetensi membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi seperti dalam pendekatan klasik, akan tetapi dalam pembelajaran teknologis masih dimungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara individual. Dan poin yang terakhir yaitu evaluasi komponen kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat kepercayaan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, itu evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Evaluasi kurikulum memegang peran penting dalam penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidik lainnya dalam memahami dan membantu pengembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Evaluasi memberikan informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dibuat keputusan tentang komponen-komponen kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan, dan upaya bimbingan yang perlu dilakukan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.